Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Brazil. Ini adalah sebuah slide yang dibuat oleh murid saya, Ayudhya Salma dan Nashua Pitaloka, kelas 12 bahasa. Islam masuk dan berkembang di Brazil berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brazil menerima 37% budak orang Afrika yang diperdagangkan, sekitar 3 juta orang sejak tahun 1550. Bangsa Portugis mempekerjakan budak Afrika untuk bekerja di kebun tebu yang sebelumnya dimusnahkan oleh penduduk Tupi. Proses masuknya Islam di Brazil. Pada tahun 1835 di Bahia pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslim dari berbagai negara. Sebuah revolusi Islam besar meletus dan dijuluki sebagai kebangkitan kaum budak. Ini ditujukan untuk pembebasan para budak dan pembentukan sebuah negara Islam di Brazil. Islam diperkenalkan ke Brazil oleh orang muslim Afrika. Mereka memiliki pengaruh yang besar pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan emas. Proses penyebaran Islam di Brazil dimulai saat Brazil ditemukan oleh pelaut kapro Portugis pada paruh kedua abad ke-15. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa beberapa muslim lolos dari inkuisisi dan melarikan diri ke Brazil, di mana mereka bisa menjalankan agama mereka lebih terbuka. Ya, jadi inkuisisi itu adalah pemurtadan paksa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik di Spanyol dan Portugal yang membuat banyak orang-orang muslim tertekan, ya, tertindas. Akhirnya mereka banyak yang pergi ke Amerika Selatan, yaitu Brazil. Saat bangsa Portugis mulai membawa budak dari Afrika Barat untuk dipekerjakan sebagai buruh, pada saat yang sama muslim Afrika Barat tiba ke Brazil dan dibaptis oleh Portugis. Mereka menjalankan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka mempertahankan hidup Islami di gubuk dengan mendirikan sekolah dan membaca Al-Quran. Ya, jadi banyak yang dibaptis dan banyak juga yang masih tetap menjalankan agama Islamnya, meskipun sembunyi-sembunyi, ya, karena orang-orang Katolik sangat bisa dikatakan keras terhadap orang Muslim. Mereka dipaksa untuk menjadi Katolik, ya, padahal mereka sudah Muslim ketika datang ke Amerika Selatan. Datangnya gelombang imigran Muslim Syria dan Lebanon pada tahun 1920 Masehi, dan mereka berhasil mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Organisasi Amal Islam pada tahun 1929 Masehi. Organisasi ini bertahan sampai pertengahan 1950. Kaum muslim mulai berpikir untuk membentuk organisasi-organisasi lain di daerah lain di negeri ini. Di Brazil jumlah penganut Islam juga terus mengalami perkembangan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Brazil yang masuk Islam. Di kota Rio ada sekitar 500 keluarga muslim. 85% dari mereka adalah orang-orang Brazil yang memeluk Islam dan tidak memiliki hubungan dengan orang Arab. Di negeri Samba ini umat muslim diperkirakan 1 juta orang dengan peningkatan jumlah tempat ibadah 127 masjid pada tahun 2013 Masehi. Hal itu 4 kali lebih banyak dari tahun 2000 Masehi, berdirinya tempat ibadah di Brazil. Ya, jadi alhamdulillah peningkatan jumlah muslim meningkat sangat drastis dan juga bisa dikatakan sudah ada kebebasan beragama yang lebih baik di Brazil. Jadi yang muslim tidak lagi ditekan dan dipaksa murtad menjadi Katolik, ya, semua bebas menjalankan agamanya masing-masing. Inilah yang membuat orang-orang bisa bebas memiliki agamanya masing-masing dan juga memilih Islam sebagai agama mereka. Ada sekitar 150 masjid yang tersebar di seantero Brazil dan jumlahnya terus bertambah. Di Sao Paulo sendiri jumlah masjid adalah 8 masjid. 7 masjid merupakan masjid Sunni dan 1 masjid merupakan masjid Syiah. Primeira Mesquita do Brasil merupakan masjid pertama yang dibangun di Brazil.
Ya, ini dia nama masjidnya, Primeira Mesquita do Brasil. Dan ini bentuknya ya. Cakep ya, kayak di Indonesia ya bentuknya. Kurang lebih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.